Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyampaikan pidato pada kesempatan ini. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu seperti saat ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aira Azalia dari SMA Islam Sinar Cendekia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pemuda dan kepemimpinan bangsa. Pertama-tama saya sempat berpikir apa sebenarnya arti dari pemuda itu sendiri terhadap bangsa, serta seberapa penting peran dan kontribusi pemuda bagi bangsa dan sekitarnya. Setelah mencari dan membaca dari berbagai sumber, saya menyimpulkan bahwa kurang lebih arti pemuda itu seperti ini. Pemuda adalah warga negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Di samping itu, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Nah, kita juga paham bahwa pemuda banyak memberikan peran dan menciptakan pengaruh di tengah masyarakat, hingga menciptakan berbagai stereotip dan perspektif baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Berbagai berita yang berhubungan dengan pemuda sering kali kita dengar, entah itu pemberitaan yang menyangkut bahwa pemuda-pemuda yang emosinya belum stabil hanya menimbulkan keresahan dan melakukan hal yang melenceng di tengah masyarakat, hingga pemberitaan yang menjabarkan mengenai prestasi-prestasi membanggakan yang diraih oleh pemuda bangsa. Di sisi lain, tidak bisa dilupakan bahwa memang pemuda memiliki peran yang besar di masyarakat dan kelak akan meneruskan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan dan melanjutkan tonggak kepemimpinan bangsa ini. Tidak heran pemuda seringkali disangkut pautkan dengan masa depan bangsa yang memang faktanya di masa yang akan datang, kemajuan dan kesuksesan suatu bangsa berada di tangan suatu pemudanya, di tangan para pemudanya. Tentu menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa di masa yang akan datang bukanlah tanggung jawab yang kecil. Namun saat ini sepertinya masih banyak pemuda bangsa yang acuh dan tidak ingin sadar akan tanggung jawab mereka sebagai penerus dan penentu suatu bangsa di masa yang akan datang. Padahal peran pemuda bagi bangsa sangatlah penting, karena kitalah para pemuda bangsa yang akan menjadi pemimpin dan penerus bangsa nanti. Ada beberapa alasan mengapa peran pemuda sangat penting untuk bangsa, yaitu yang pertama, kemurnian idealismenya. Yang kedua, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru. Yang ketiga, semangat pengabdiannya. Yang keempat, spontanitas dan pengabdiannya. Yang kelima, inovasi dan kreativitasnya. Yang keenam, keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru. Yang ketujuh, keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri, dan yang kedelapan, masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. Alasan-alasan tersebut memang pada dasarnya melekat pada diri pemuda yang jika dikembangkan dan dibangkitkan kesadarannya, maka pemuda dapat berperan secara alamiah dalam kepeloporan dan kepemimpinan untuk menggerakkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat serta untuk kemajuan bangsa. Pengembangan kepemimpinan sendiri dapat dilakukan melalui kegiatan yang memang berfokus untuk mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Sedangkan untuk pengembangan kepeloporan pemuda bisa melalui kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi pemuda dalam melakukan terobosan-terobosan, menjawab tantangan, serta memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Bapak Muhammad Nasir pernah berkata seperti ini di salah satu pidatonya, penentu kemajuan sebuah bangsa atau negara tidak lagi dilihat dari jumlah sumber daya alamnya maupun jumlah penduduknya, namun dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Pemuda sebagai aset bangsa harus memiliki kualitas SDM yang mumpuni, harus mampu bergerak cepat dan lebih maju. Dilanjutkan dengan memberikan 3 tips untuk menjadi pemuda yang berkualitas, yaitu yang pertama adalah perkuat literasi bahasa, yang kedua perkuat literasi data, dan yang ketiga perkuat literasi teknologi. Jadi mari kita semua para pemuda bangsa, kita tumbuhkan jiwa kepemimpinan kita dan sadar akan tanggung jawab kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Mari bersama-sama kita maksimalkan potensi diri kita serta mengetahui segala bakat yang kita miliki
untuk menjadi bekal ke depannya. Tidak lupa perbanyak ilmu, pengetahuan, serta pengalaman untuk menunjang segala potensi dan bakat yang kita miliki tadi. Agar di masa yang akan datang, ketika kita, para pemuda bangsa ini mulai meneruskan kepemimpinan bangsa, kita dapat merubah dan membawa bangsa kita menjadi lebih baik. Karena kita, para pemuda bangsa, adalah ujung tombak suatu bangsanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini para pemuda bangsa semakin sadar dan paham betapa pentingnya peran pemuda untuk bangsanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati, karena kesempurnaan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.